Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Iya, kali ini seperti janjiku tadi, aku udah buat Divine Feminine Special Valentine 2023. Dan ini untuk Divine Masculine. Oke, Divine Masculine kah? Atau siapapun energi ini? Kenapa aku ngomong kayak gitu? Ya, karena kalau kamu udah nyampe ke masa perjalanan Twin Flames ini, kamu akan sadar itu semua hanya label. Itu hanya pembedaan antara kamu dengan dia. Karena kamu dengan dia satu jiwa ya, hanya membedakannya di situ. Okay, so gimana energi yang bermain? Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Untuk kamu, bentar ya. Divine Feminine yang menonton ini tentang pembacaan Divine Masculine. Divine Masculine adalah orang yang pasti pergi meninggalkan hubungan ini, dan perjalanan Twin Flame sudah pasti ada perpisahan, sudah pasti ada no contact di dalamnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena di dalam perpisahan dan no contact itu agar kalian berdua menjalani perjalanan spiritual kalian berdua masing-masing tanpa ada intervensi dari satu sama lainnya. Namun secara tidak sadar ya, justru sangat terobsesi dengan pemikiran Twin Flame, perasaannya Divine Masculine gimana ya, dan membuat perjalanan mereka atau perjalanan kamu terasa sangat lambat dan menyakitkan. That's it. Keegoisan dari Divine Feminine lah, yang secara tidak sadar ya, ingin memaksa, ingin sesuatu itu hal yang menjadi hal yang cepat. Kenapa kayak gitu ya? Karena aku pernah di posisi itu. Karena aku dulu sangat egois ya. Sekarang aku tetap ada keegoisan, hanya aja aku bisa membedakan egoisme yang buruk dan tidak, dan aku bisa membedakan apa yang menjadi prioritas aku, egois yang seperti apa. Energinya berat karena tidak menerima kenyataan, memaksa harus bersama, terobsesi ya, dan ia membuat Divine Masculine akhirnya berat, pergi dan meninggalkan kamu. Dan pastinya yang aku lihat ada energi pemblokiran. Itu aku sudah pasti ngeliat itu ada di perjalanan Twin Flames. Walaupun misalnya kamu nggak di blokir, dia mungkin tidak akan membaca chat kamu sama sekali. Dia benar-benar menghilang, ibaratnya kayak gitu. Karena kalau dia tidak menghilang, ya kamu tidak akan ngambil pembelajaran dari situ, Divine Feminine. Ya, pembelajaran itu yang membuat kamu berat ngejalaninnya, ya. Dan mau nggak mau akhirnya terobsesi melihat tarot, ya, atau mencari tahu tentang soulmate, namun akhirnya ketemunya malah Twin Flames. Jadi ini kamu terobsesi dengan Twin Flames lagi sih. Ceritanya pasti seperti itu, kurang lebih ya. Dan akhirnya pengen tahu cerita tarot, pengen tahu apa energi yang bermain, terobsesi pengen tahu kapan dia datang, pengen datang. Dan aku bisa jujur sama kalian ya, saat aku di posisi ini, Divine Masculine sama sekali tidak memperhatikan aku sama sekali. Dia benar-benar happy, bahagia dengan hidup dia yang baru. Namun setelah aku memasuki spiritualitas, memasuki pembelajaran tentang diri aku, belajar secara psikologi ya, tanpa aku nggak bisa dibilang juga lupa dia 100%, hanya aja aku udah nggak terobsesi, aku udah bisa mengikhlaskan. Dan ya, aku bisa ngelihat almost setiap hari ya, dia selalu ada ngelihat entah profil sosial media aku atau apapun hal itu, dia selalu lihat, dia selalu mencari aku. Bahkan ya, dia bisa lewat rumah aku untuk mencari tahu kabar aku gitu. Dia memakai akun fake ya untuk bicara sama aku, jujur sama aku, karena dia sudah nggak berani bicara langsung padahal itulah yang terjadi. Seperti aku bilang, aku sudah nggak
bukan bilang nggak berharap atau apa, aku sudah mengikhlaskan dan tahu untuk menaruh harapan aku di mana, dan kalau memang tidak ada jalannya ya mau apa sih, ya. Oh ya, aku juga ingat ada yang komen di bacaan aku sebelumnya yang bilang apakah Divine Feminine lah yang membuat Divine Masculine menderita. Itu sebagai judul, no. Yang aku maksud adalah Divine Masculine ngerasanya kamu yang membuat dia menderita. Kenapa kayak gitu? Karena kamu yang moving on, kamu yang udah ngelepasin, kamunya yang udah happy bahagia aja, dianya enggak sekarang. Jadi dia victim mentality, dia victim blaming, dia menyalahkan korban, dia ngerasa dialah yang sekarang korban, dialah yang hancur, kan dia nggak bisa menerima kamu bisa tanpa dia, ya. Dia ngerasa kamu lah yang bertanggung jawab, itulah yang membuat dia ingin kembali sama kamu, walaupun dia juga nggak tahu kenapa dia ingin kembali. See, the star, energi Aquarius, energi dimana memang sepanjang tahun ini kamu akan melihat dia bolak-balik dalam hidup kamu untuk membujuk kamu, mencari kamu. Aku ngeliat cepat atau lambat dia akan bicara sama kamu, Divine Feminine, untuk jujur akan perasaan dia, karena dia takut dia akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Karena yes, aku melihat bukan hanya dia yang mendekati kamu, namun banyak orang juga ingin mendekati kamu, dan itu mungkin gak mudah untuk dia mengakui hal tersebut, ya. As of Sword. Namun lebih sakit lagi kalau dia hidup tanpa kamu. Jadi ini adalah proses pendewasaan dia, kematian egonya dia untuk sadar kamu udah nggak intens, nggak bicara sama dia, namun kok dia tetap sakit dan tetap kecewa. Berarti kesakitan itu ada di dalam diri dia. Kesakitan itu stay, tinggal, ya berarti trigger. Kesakitan itu ya udah ada dalam diri dia. Kecewaan itu, harapan dia yang berlebihan misalnya terhadap kamu, ya. Setelah nggak diwujudkan, dia mengira itu adalah tanggung jawab kamu, padahal kamu udah nggak ada di sekitar dia. Itulah yang terjadi di pembacaan lalu, dan sekarang masih terasa seperti itu aku melihat. Cuman udah agak runtuh egonya, karena mungkin kamu nggak berkutik, maksudnya kamu nggak sama sekali bicara atau apapun, kamu benar-benar nggak, bukan kayak nggak peduli, cuek, atau ya kamu apapun yang dia lakukan kamu benar-benar tidak tertrigger. See that, kamu terlihat seperti nggak punya hati, nggak punya rasa bagi dia, padahal no. Kamu tahu perasaan kamu tahu emosi kamu, ya. Namun kamu tahu kalau kamu terjebak dalam tempat yang sama, pembelajaran semuanya akan sia-sia, ya. Dan kamu hanya akan masuk ke kesakitan lagi dan akan memberi makan ego dia lagi. Sih, Divine Feminine menjadi seorang hermit, terlihat orang yang sendiri, happy, dan seseorang yang memang terlihat seperti nggak punya perasaan, nggak punya emosi, bukan. Namun seseorang yang bisa mengontrol emosinya, bukan psikopat, bukan sosiopat, no, it's different, ya. Kenapa begitu? Aku bisa bilang gitu karena aku belajar juga tentang psikologi modern, jadi aku tahu sedikit. Ini bukan tentang orang yang nggak punya perasaan, benar-benar kayak nggak punya empati, no. Namun seseorang yang tahu ini adalah pemikiran aku yang berlebihan, emosi aku, obsesi aku, dan dia bisa menempatkannya. See, itulah membuat energi Divine Feminine sangat-sangat menarik untuk orang sekitar dan terutama untuk Divine Masculine. See, benar-benar fulfilling energinya. Energi Divine Feminine benar-benar sangat-sangat sih. Five of Cups, ibaratnya sosok yang udah dewasa, belajar mengerti hidupnya, dan ikhlas dalam menjalani hidup, ya, penuh kebahagiaan dalam hidup, dalam kebahagiaan yang jadi diri sendiri aja sebahagia itu, ataupun sendiri aja sebahagia itu. Gitu sih, ya, sih. Four of Cups, Divine Masculine ingin menjadi bagian dalam hidupmu lagi, sih. Two of Cups, namun dia nggak tahu caranya gimana, ya. Dia ingin masuk lagi dalam hidup kamu, namun dia nggak ngelihat ada sedikit pun celah di dalam sini, sih. Queen of Swords, dalam hidup kamu untuk dia. Itulah kenapa dia masih berusaha keras, aku ngelihat, meruntuhkan batasan kamu.
dia ngerasanya meruntuhkan ego kamu. No, ini bukan meruntuhkan ego kamu, namun kamu udah belajar untuk nggak memaksakan diri, ya, untuk ikhlas dengan apa yang udah terjadi semuanya. Dan kamu memulai hidup yang baru. Namun bagi divine masculine, dia nggak bisa menerima kamu udah bisa memulai hidup baru tanpa dia dan hidup baru misalnya dengan orang lain. Karena kemungkinan besar untuk saat ini divine feminine tidak memilih untuk bersama, namun udah memilih untuk ikhlas. Kalaupun ada jalannya ya biarkan nanti. Namun untuk sekarang aku lihat ya fokus dengan diri sendiri. Ya, apa yang terjadi, apa yang belum terjadi biarlah gitu ya, di luar kendali kita semua sih. The Chariot, ada hujan tiba-tiba ya. Jadi kalau kamu dengar bunyi ribut itu hujan. Energi the moon ya, energi perasaan, emosi divine masculine yang sangat lemah saat ini, yang dia nggak bisa kontrol, nggak bisa dia tahan ya. Dia selalu memikirkan kamu, mencari kamu, dia nggak bisa tidur. Yes, bisa tidur teman sebentar. Kenapa dia? Karena ngerasa bersalah sih ya. Ada energi Nine of Wands ya, dia ngelihat kamu menjadi sosok yang kuat banget, lebih dari orang yang pernah bersama dia atau lebih dari mantan dia sebelumnya. Dan itu yang membuat dia cukup takut untuk mendekati orang seperti kamu. Namun gak mendekati kamu, kehilangan kamu juga bikin dia lebih sakit. See, Seven of Swords ya. Energi pengkhianatan, dia ingin marah, ingin kecewa sama kamu, namun sebenarnya dia sadar pengkhianatan ini dimulai dari diri dia sendiri ya. Dialah yang membiarkan keadaan seperti ini, padahal ya keadaan bisa membaik. Cuman dianya yang enjoy, bahagia, membiarkan kamu seperti ini karena dia kira kamu gak akan kemana-mana, kamu setia sama dia sih. Ternyata kamu bisa mengambil jalan kamu sendiri sih, menjadi orang yang jujur. Dia nggak tahu kamu sekarang siapa. Dia ngerasa kamu berubah. Sebenarnya kamu nggak berubah, divine feminine. Kamu hanya menjadi siapa jiwa kamu. Knight of Swords. Kamu mengerti kalau kehidupan ya, Nine of Pentacles tentang pemenuhan diri sendiri, mencari kebahagiaan, keikhlasan dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, apalagi divine masculine. Kamu udah belajar menemukan kebahagiaan dalam diri kamu yang masih belum ditemukan oleh divine masculine. Itulah yang membuat dia berat untuk melihat kamu berjalan sendiri, bahagia tanpa dia. See, ada shift, pink flower, dan ada energi tadi keluar Taurus juga ya. Taurus, Libra ya, untuk pembacaan divine feminine. Jadi ini mengarahkan cinta yang lebih damai, lebih tenang. Kalau divine masculine bisa lebih tenang dan damai, dia akan bisa mencari kamu dan membuat energi dia tidak menjadi seorang pesakitan ya. Namun kalau dia masih di energi ini ya, dia akan sulit menerimanya. Padahal aku ngeliat kalau dia benar-benar belajar melihat kenyataan ya, kalau dia bisa salah ya that's okay ya, diperbaiki, bukan salah lalu tidak memperbaiki apa-apa dan memaksa keadaan. It's ya ibaratnya percuma gitu perpisahan ini ada sih. Ini energi Taurus mungkin ya, I forgot. Aku ini pelupa ya sih, apalagi soal simbol. Terus ada kacamata, ada kendali, dan ada shift. So ini terlihat sekali divine masculine udah nggak bisa mengendalikan kamu. Dia ingin sekali mengendalikan kamu. Itulah yang dia mau, karena dari situlah dia bisa memakan egonya dia, memberi makan egonya dia. Kamu dia nggak bisa. Dan inilah kunci kemenangan divine feminine yang udah bisa ngelepasin ini semua. See, grow menjadi seorang cat putih, kucing yang kamu tahu binatang kucing itu binatang yang cuek, dia nggak peduli mau apapun yang terjadi ya. Dia nggak suka ya dia nggak suka gitu, dia enjoy, bahagia dalam hidupnya. Namun lucu, gemasin gitu ya, dia just being herself
itu sih rangkai bunga, dan ada apa ini, purple atau blue butterfly sih. Akan ada ungkapan cinta kasih sayang dari divine masculine untuk kamu dalam energi, terutama Valentine ini aku ngeliat, atau sepanjang tahun ini kamu bakal ngeliatnya divine feminine. Cuma ingat, pilihannya ada di tangan kamu, bukan di tangan aku. Ya, jadi kamu bisa memilih menerima ataupun tidak, it's up to you. Namun yang pastinya di sini yang terjadi adalah dia masih berkutat dengan energi dia, ya, yang masih belum menerima kenyataan. Namun ya, it is what it is gitu ya. Mungkin jalannya dia baru berjalan sekarang gitu. Saat kamu udah selesai, dianya yang baru. Dia nggak akan merasakan spiritual awakening sama seperti kamu, no. Ya, kenapa? Karena kalian satu jiwa, jadi cukup salah satu dari kalian aja ngerasakan. Namun yang dia rasakan adalah dia ingin bersama kamu, alasannya apa juga dia nggak tahu. Dan dia harus jujur terhadap diri dia sendiri. Kalau dia masih nggak jujur, ya dia akan terus menerima egonya. Jadi kerjaannya ya stalking kamu, mau tahu apa yang kamu lakukan, that's it. Kalau dia udah ngerasa aman, baru dia dekatin kamu sih, berarti egonya masih bermain. Sedangkan kalau egonya udah nggak bermain, dia nggak akan kayak gitu. Dia ya udah apa aja, maju aja terus, nggak peduli apa yang terjadi. See, hey, that's it. That's all. Korap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.